Stop berdalih dan raih kesuksesan Anda sekarang. 21 cara pasti menikmati kesuksesan dan kebahagiaan abadi. Brian Tracy. Bab 2. Disiplin diri dan karakter. Jadikan diri Anda sendiri bertanggung jawab dengan standar lebih tinggi dibanding yang orang lain harapkan dari Anda. Jangan pernah memberi diri sendiri dalih. Jangan pernah mengasihani diri sendiri. Jadilah tuan yang keras bagi diri sendiri dan bersikaplah welas asih kepada orang lain. Henry Ward Beecher, Rohaniwan abad ke-19. Pengembangan karakter menjadi urusan besar kehidupan. Kemampuan Anda mengembangkan reputasi sebagai orang yang mempunyai karakter serta kehormatan merupakan prestasi tertinggi baik dalam dunia sosial maupun bisnis. Ralph Waldo Emerson menulis, "Apa yang Anda lakukan berbicara dengan begitu lantang hingga saya tak bisa mendengar satu kata pun yang Anda ucapkan." Diri Anda sekarang ini, karakter Anda yang paling dalam, merupakan keseluruhan jumlah dari semua pilihan dan keputusan Anda dalam kehidupan hingga hari ini. Setiap kali membuat pilihan tepat dan bertindak selaras dengan hal terbaik yang Anda ketahui, Anda memperkuat karakter Anda dan menjadi orang yang lebih baik. Kebalikannya juga benar, setiap kali berkompromi, mengambil jalan mudah, atau berperilaku dalam sikap yang tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui adalah benar, Anda melemahkan karakter serta melembekkan kepribadian Anda. Kualitas hebat. Ada serangkaian kualitas atau nilai yang biasanya dimiliki seseorang yang berkarakter. Nilai-nilai itu adalah keberanian, kasih sayang, kemurahan hati, pengendalian diri, kebulatan tekad, dan keramahan. Juga sifat-sifat baik lainnya. Kita akan membicarakan sebagian di antaranya pada bagian 3 buku ini. Meskipun demikian, muncul sebelum di semua nilai-nilai ini adalah satu hal terpenting ketika menentukan kedalaman serta kekuatan karakter Anda. Integritas. Level integritas Anda lah hidup dalam kebenaran utuh dengan diri sendiri dan orang lain, yang lebih menunjukkan kualitas karakter Anda dibanding apapun. Dari satu sudut pandang, integritas sebenarnya merupakan nilai yang menjamin semua nilai lain. Ketika level integritas Anda lebih tinggi, Anda menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri dan lebih cenderung menjalani hidup lebih sesuai dengan semua nilai lain yang Anda kagumi dan hormati. Meskipun begitu, diperlukan disiplin diri teramat besar untuk menjadi orang yang berkarakter. Diperlukan sejumlah besar tekad untuk selalu melakukan hal yang benar dalam setiap situasi. Dan diperlukan disiplin diri sekaligus tekad untuk menahan godaan menempuh jalan pintas, mengambil cara mudah, atau bertindak demi keuntungan jangka pendek. Semua hal dalam kehidupan ini merupakan ujian untuk melihat dari apa Anda sebenarnya dibuat, jauh di dalam diri. Kebijaksanaan bisa dikembangkan sendiri melalui pembelajaran dan refleksi. Namun, karakter hanya bisa dikembangkan lewat interaksi dalam kehidupan sehari-hari ketika Anda dipaksa memilih dan memutuskan di antara berbagai pilihan dan godaan. Ujian karakter. Hanya ketika berada di bawah tekananlah ketika Anda dipaksa memilih satu atau lain hal untuk menjalani kehidupan selaras dengan suatu nilai atau mengkompromikannya.
Anda menunjukkan karakter Anda sesungguhnya. Emerson juga mengatakan, jaga integritas Anda sebagai sesuatu yang sakral. Pada akhirnya, tidak ada yang sakral kecuali integritas pikiran Anda sendiri. Anda adalah organisme yang memilih. Anda secara terus-menerus membuat pilihan, satu atau lain hal. Setiap pilihan yang Anda ambil merupakan pernyataan tentang nilai dan prioritas Anda sesungguhnya. Pada masing-masing momen, Anda memilih apa yang lebih penting atau bernilai lebih tinggi bagi Anda dibanding apa yang kurang penting atau bernilai lebih rendah. Satu-satunya benteng untuk menghadang godaan, jalan dengan hambatan paling sedikit, serta faktor kesesuaian dengan tujuan adalah karakter. Satu-satunya cara bagi Anda untuk dapat mengembangkan karakter Anda sepenuhnya adalah dengan mengerahkan tekad dalam setiap situasi tatkala Anda tergoda untuk melakukan apa yang mudah dan sesuai dengan tujuan, bukannya apa yang benar dan perlu. Imbalan besar. Imbalan atas menjadi orang yang berkarakter, atas pengerahan tekad, serta disiplin diri untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan apa yang terbaik yang Anda ketahui. Sungguh luar biasa besar. Ketika lebih memilih yang bernilai lebih tinggi dibanding yang lebih rendah, yang lebih sulit dibanding yang lebih mudah, yang benar dibanding yang salah, Anda akan merasa lebih baik terhadap diri Anda sendiri. Penghargaan terhadap diri sendiri pun meningkat. Anda lebih menyukai dan menghormati diri Anda sendiri. Perasaan bangga terhadap diri sendiri pun menjadi lebih besar. Di samping merasa luar biasa tentang diri sendiri ketika bersikap dengan mengedepankan karakter, Anda juga mendapatkan rasa hormat serta penghargaan dari semua orang di sekeliling Anda. Mereka akan memandang dan mengagumi Anda. Pintu-pintu akan dibukakan untuk Anda. Orang-orang akan membantu Anda. Anda akan mendapatkan bayaran lebih tinggi, mendapatkan promosi lebih cepat, dan bahkan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ketika Anda menjadi orang yang memiliki kehormatan serta karakter, berbagai kesempatan pun akan muncul di sekeliling Anda. Di lain pihak, Anda bisa saja memiliki semua kecerdasan, talenta, serta kemampuan yang ada di dunia ini. Tapi, jika orang tidak percaya kepada Anda tidak akan pernah maju. Orang tidak akan mempekerjakan Anda, dan seandainya mereka memang mempekerjakan Anda, mereka akan memecat Anda secepat mungkin. Lembaga keuangan tidak akan meminjamkan uang kepada Anda karena burung dengan bulu yang sama terbang bersama. Satu-satunya rekan tidak pernah merupakan teman. Yang Anda miliki adalah orang dengan karakter dipertanyakan lainnya. Bahkan, mengingat orang dengan siapa Anda berhubungan memiliki pengaruh besar terhadap sikap serta kepribadian Anda. Anda membangun atau menghancurkan seluruh kehidupan Anda dengan kualitas atau kurangnya karakter Anda. Pengembangan karakter. Aristoteles menulis, semua kemajuan dalam masyarakat dimulai dengan pengembangan karakter para pemuda. Ini berarti kemajuan dalam kehidupan Anda dimulai dengan pembelajaran serta praktik nilai-nilai. Anda mempelajari nilai dalam salah satu atau ketiga cara, instruksi, studi, dan praktik. Mari kita lihat masing-masing secara lebih dekat. Ajarkan nilai kepada anak-anak Anda. Salah satu peran utama menjadi orang tua adalah mengajarkan nilai kepada anak. Hal ini menuntut instruksi yang sabar serta penjelasan akan nilai kepada mereka secara berulang-ulang saat mereka tumbuh. Sekali saja tidak akan pernah cukup.
Nilai itu juga pentingnya hidup dengan nilai itu harus dijelaskan. Orang tua tidak boleh hanya memberikan ilustrasi, tapi juga harus mengontraskan kesetiaan terhadap suatu nilai, terutama mengatakan yang sebenarnya dengan kebalikannya, yaitu berbohong atau mengatakan setengah kejujuran. Anak-anak amat mudah dipengaruhi oleh pelajaran-pelajaran yang mereka terima dari orang-orang penting dalam kehidupan mereka saat mereka tumbuh. Mereka menerima apa yang Anda sebagai orang tua mereka katakan sebagai fakta, sebagai kebenaran mutlak. Mereka menyerap apa yang Anda katakan bagaikan spons. Anda menuliskan penggambaran Anda terhadap nilai-nilai pada jiwa mereka, yang seperti tanah liat basah, sehingga apa yang Anda tuliskan menjadi bagian permanen dalam cara mereka memandang dunia dan terhubung dengan kehidupan. Lebih dari apapun, sebagaimana akan kita lihat pada bab 19, Anda menunjukkan nilai-nilai Anda dalam perilaku Anda. Anak-anak Anda melihat Anda dan berusaha mengikuti nilai-nilai yang tidak saja Anda ajarkan dan khotbahkan, tapi juga praktikkan. Dan mereka selalu mengamati. Anak-anak keluarga Rockefeller terkenal diajari nilai keuangan sejak usia belia. Meskipun ayah mereka merupakan salah satu orang terkaya di Amerika, anak-anak itu harus menyelesaikan tugas serta pekerjaan rumah sebelum mereka menerima uang saku. Mereka kemudian diinstruksikan cara menggunakan uang saku tersebut, cara menabung, seberapa banyak untuk disumbangkan, dan seberapa banyak untuk diinvestasikan. Hasilnya, mereka tumbuh menjadi pebisnis dan negarawan sukses, tidak seperti anak-anak yang tumbuh dalam rumah bergelimang kekayaan lain yang jarang berdisiplin soal uang. Pelajari nilai-nilai yang Anda kagumi. Anda mempelajari nilai dengan mengkaji secara dekat. Hukum konsentrasi mengatakan bahwa pada apapun Anda berkutat, ia akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Anda. Maksud pernyataan ini adalah ketika Anda mempelajari dan membaca kisah tentang orang-orang yang menunjukkan nilai-nilai yang Anda kagumi serta hormati, dan kemudian Anda memikirkan kisah serta perilaku tersebut. Nilai-nilai itu akan tenggelam semakin dalam ke pikiran Anda. Begitu terprogram ke dalam alam bawah sadar Anda, nilai-nilai itu menciptakan kecenderungan dalam diri Anda untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai tersebut ketika situasi menuntut demikian. Sebagai contoh, dalam latihan militer, para tentara terus-menerus diberi cerita tentang keberanian, kepatuhan, disiplin, serta pentingnya mendukung rekan tentara. Semakin mereka mendengar cerita ini, mendiskusikannya, dan memikirkannya, semakin cenderung pula mereka bersikap sesuai dengan nilai-nilai tersebut ketika berada dalam tekanan pertempuran sesungguhnya. Nilai inti karakter adalah kebenaran. Setiap kali Anda mengatakan yang sebenarnya, betapapun mungkin tidak nyaman hal itu, pada saat itu Anda merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri, dan Anda mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekeliling Anda. Salah satu pujian tertinggi yang bisa Anda berikan kepada orang lain adalah dia selalu mengatakan yang sebenarnya. Ikuti orang-orang yang paling Anda kagumi. Sejumlah besar karakter Anda ditentukan oleh orang yang paling Anda kagumi, baik orang yang masih hidup maupun sudah meninggal. Siapa saja mereka? Menilik kehidupan dan sejarah Anda, buat daftar orang yang paling Anda kagumi, dan di sebelah nama mereka tuliskan kualitas atau nilai yang paling mereka contohkan kepada Anda.
Jika Anda bisa menghabiskan satu sore bersama siapa saja, baik mereka yang masih hidup maupun sudah meninggal, siapa orang yang akan Anda pilih? Mengapa Anda memilih orang itu? Apa yang akan Anda bicarakan di sepanjang sore yang Anda habiskan bersama itu? Pertanyaan apa yang akan Anda ajukan dan apa yang Anda ingin pelajari? Pertimbangkan juga hal ini. Mengapa orang itu bakal ingin menghabiskan satu sore bersama Anda? Apa kualitas serta nilai yang telah Anda kembangkan yang menjadikan Anda berharga serta menarik? Apa yang membuat Anda istimewa? Praktikan nilai-nilai yang Anda hargai. Anda mengembangkan nilai dengan mempraktikannya setiap kali diperlukan, sebagaimana filsuf Stoik Romawi Epictetus mengatakan, keadaan sekitar tidak membentuk orang, keadaan sekitar sekadar mengungkapkan orang itu kepada dirinya sendiri. Ketika terjadi suatu masalah, orang cenderung bereaksi secara otomatis berdasarkan nilai-nilai tertinggi yang telah mereka kembangkan saat itu. Kita mengembangkan nilai melalui pengulangan, dengan terus-menerus bersikap selaras dengan suatu nilai tertentu, hingga hal itu menjadikan kebiasaan. Dengan terus-menerus bersikap selaras dengan suatu nilai tertentu, hingga hal itu menjadi kebiasaan, dan kemudian menguncinya, sehingga kita pun mempraktikannya secara otomatis. Orang-orang dengan karakter yang dikembangkan amat tinggi berperilaku dengan sikap yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi mereka itu, dan mereka melakukannya tanpa berpikir atau ragu. Tidak ada pertanyaan dalam benak mereka tentang apakah mereka melakukan hal yang benar ataukah tidak. Struktur kepribadian. Psikologi karakter melibatkan 3 bagian dari kepribadian Anda: standar diri Anda, citra diri Anda, juga penghargaan diri Anda. Standar diri Anda. Standar diri Anda merupakan bagian dari pikiran Anda yang terdiri atas nilai, kemuliaan, perilaku, tujuan, aspirasi, serta gagasan Anda tentang Anda mungkin menjadi orang seperti apa dalam potensi penuh Anda. Dengan kata lain, standar diri Anda berisikan nilai-nilai yang paling Anda kagumi pada diri orang lain dan paling Anda inginkan ada dalam diri Anda. Bagian terpenting dalam standar diri Anda terangkum dalam kata kejelasan. Orang-orang superior adalah mereka yang sepenuhnya jelas tentang siapa diri mereka dan apa yang mereka yakini. Mereka memiliki kejelasan penuh tentang nilai-nilai yang mereka yakini serta apa yang mereka dukung. Mereka tidak bingung atau tidak jelas. Mereka tegas dan teguh ketika berkaitan dengan keputusan apapun yang melibatkan nilai. Sebaliknya, orang yang lemah dan tidak tegas merasa bingung dan tidak jelas tentang nilai-nilai yang mereka pegang. Mereka hanya memiliki keyakinan samar tentang apa yang benar atau salah dalam situasi apapun. Akibatnya, mereka pun mengambil jalan dengan hambatan paling sedikit dan bertindak sekadar sesuai dengan tujuan. Mereka melakukan apapun yang terlihat sebagai cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam jangka pendek. Hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak memikirkan atau mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka tersebut. Evolusi karakter. Dalam biologi, bentuk kehidupan digolongkan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, dari plankton, bersel tunggal, hingga spektrum kehidupan yang semakin kompleks, sehingga manusia.
Begitu juga halnya, manusia bisa dikelompokkan di sepanjang spektrum, dari yang paling tidak berkembang hingga yang paling berkembang. Bentuk terendah manusia adalah mereka yang tidak memiliki nilai, kualitas, atau karakter. Orang-orang ini selalu bertindak asal sesuai tujuan dan mengambil jalan dengan hambatan paling sedikit dalam pencarian mereka terhadap kesenangan langsung. Meskipun begitu, level tertinggi perkembangan ras manusia adalah orang-orang dengan integritas penuh yang tidak akan pernah mengompromikan kejujuran atau karakter mereka terhadap apapun, termasuk ancaman kerugian finansial, rasa sakit, atau bahkan kematian. George Washington terkenal akan kejujurannya yang ditunjukkan dalam kisah ketika ia mengaku telah menebang pohon ceri. Dalam sikap yang sama, para bapak pendiri Amerika menulis, "Kami dengan ini menyerahkan kehidupan kami, kekayaan kami, serta kehormatan suci kami." Dalam penandatanganan Declaration of Independence, dalam bukunya Trust the Social Virtues and the Creation of Prosperity. Filsuf Prancis Fukuyama mengamati bahwa masyarakat di seluruh dunia bisa dipilah menjadi dua jenis, kepercayaan tinggi dan kepercayaan rendah. Ia juga berpendapat bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi saat integritas paling dikagumi, didorong, dan dihormati adalah juga masyarakat yang paling taat hukum, bebas, dan makmur. Meskipun begitu, ujung lain spektrum sosial adalah masyarakat yang ditandai dengan tirani, pencurian, ketidakjujuran, dan korupsi. Masing-masing masyarakat ini tanpa perkecualian tidak demokratis dan miskin. Kepercayaan adalah kuncinya. Kepercayaan merupakan pelumas hubungan manusia, di mana terdapat kepercayaan tinggi di antara orang, aktivitas perekonomian berkembang, dan ada kesempatan bagi semua orang. Sebaliknya, di mana terdapat kepercayaan rendah, sumber-sumber ekonomi terbuang dalam upaya perlindungan terhadap pencurian dan korupsi, atau sumber-sumber ini bahkan tidak tersedia sama sekali. Di Amerika, ada yang dinamakan Constitution dan Bill of Rights. Kedua dokumen itu memaparkan berbagai aturan yang orang Amerika sepakat untuk hidup berdasarkannya. Keduanya menciptakan struktur dan pemerintahan serta menjamin hak-hak masyarakat. Namun, keduanya berasumsi para wakil rakyat adalah orang-orang yang terhormat, berkomitmen untuk melindungi serta mempertahankan hak-hak tersebut. Kedua dokumen itu berusaha memastikan hanya orang-orang yang berkarakterlah yang bisa berkembang dan mencapai kemakmuran dalam jangka panjang pada sistem ekonomi, politik, dan sosial yang ada. Keduanya berusaha memastikan bahwa dalam sebagian besar kasus hanya orang-orang yang berkarakterlah yang bisa menapaki posisi tinggi dalam masyarakat. Meskipun sistem ini tidak sempurna dan orang-orang dengan karakter yang patut dipertanyakan kadang naik ke posisi terpandang, jarang sekali hal itu berlangsung lama. Tuntutan mendasar rakyat Amerika terhadap kejujuran serta integritas pada akhirnya membawa pada pemaparan dan kritik tajam terhadap orang-orang yang tidak jujur. Tuntutan terhadap para orang-orang berkarakter terus tinggi. Citra diri Anda, cermin batiniah Anda. Bagian kedua dari kepribadian Anda adalah citra diri Anda. Ini adalah cara Anda melihat dan berpikir tentang diri Anda sendiri, terutama sebelum peristiwa penting apapun. Orang selalu cenderung bersikap di luar
selaras dengan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri di dalam. Ini kerap disebut cermin batiniah, yang padanya kita menatap sebelum berperilaku apapun. Ketika melihat diri Anda sendiri tenang, positif, jujur, dan berkarakter tinggi, Anda bersikap dengan kekuatan serta daya pribadi yang lebih besar. Orang lain pun jadi lebih menghormati Anda. Anda merasa mengendalikan diri sendiri serta keadaan. Lebih dari itu, setiap kali Anda benar-benar bersikap dalam perilaku yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi Anda, citra diri Anda pun meningkat. Anda melihat dan berpikir tentang diri Anda sendiri dalam cahaya yang lebih baik. Anda merasa lebih bahagia dan lebih percaya diri. Perilaku dan tindakan luar Anda pun merefleksikan gambaran di dalam yang terus membaik yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri. Sebagai orang seperti apakah Anda pada potensi penuh Anda? Orang cenderung menerima Anda sesuai evaluasi Anda terhadap diri Anda sendiri, setidaknya pada awalnya. Jika Anda melihat dan menganggap diri Anda sebagai orang luar biasa dengan karakter luhur, Anda akan memperlakukan orang lain dengan penuh kesopanan, keanggunan, dan rasa hormat. Sebagai balasannya, mereka juga cenderung akan memperlakukan Anda sebagai orang terhormat dan berkarakter. Penghargaan diri. Seberapa besar Anda menyukai diri Anda sendiri? Bagian ketiga dari kepribadian Anda adalah penghargaan diri Anda. Ini adalah bagaimana perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri, inti emosi Anda. Penghargaan terhadap diri sendiri digambarkan sebagai seberapa besar Anda menyukai diri Anda sendiri. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, semakin Anda melihat diri sendiri sebagai orang yang penting dan berharga, akan menjadi semakin positif dan optimis pula Anda. Ketika Anda benar-benar menganggap diri Anda penting dan berharga, Anda akan memperlakukan orang lain seolah mereka juga penting. Penghargaan diri Anda banyak ditentukan oleh seberapa selaraskah citra diri Anda yang membentuk perilaku pribadi Anda dengan standar diri Anda atau visi Anda akan diri Anda sendiri dalam potensi penuh Anda. Setiap kali Anda bertindak selaras dengan tindakan orang hebat yang menjadi seperti dirinya lah tujuan Anda. Citra diri Anda membaik dan penghargaan diri Anda pun meningkat. Anda lebih menyukai dan menghormati diri Anda sendiri. Anda merasa bahagia tentang diri Anda dan orang lain. Semakin Anda menyukai diri sendiri, semakin Anda menyukai orang lain. Dan sebagai balasannya, semakin pula orang lain menyukai Anda. Dengan bertindak secara berkarakter dan selaras dengan nilai-nilai tertinggi Anda menempatkan seluruh kehidupan Anda secara internal dan eksternal ke dalam spiral yang bergerak ke atas. Dalam setiap wilayah kehidupan, segala sesuatu akan menjadi semakin baik dan semakin baik untuk Anda. Tokoh panutan Anda memiliki pengaruh amat besar dalam pembentukan karakter Anda. Semakin Anda mengagumi seseorang karena kualitas orang tersebut, semakin Anda berusaha, baik secara sadar maupun tidak, menjadi seperti orang itu. Inilah sebabnya kejelasan amat penting. Selalulah bersikap selaras. Setiap kali bertindak dalam cara yang selaras dengan nilai-nilai Anda merasa baik tentang diri Anda sendiri. Setiap kali Anda mengompromikan nilai-nilai Anda untuk alasan apapun, Anda merasa buruk tentang diri Anda sendiri. Ini juga berarti ketika Anda mengompromikan nilai-nilai Anda, kepercayaan diri serta penghargaan diri Anda pun merosot. Anda merasa tidak enak dan inferior, tidak cukup dan tidak nyaman.
Ketika mengompromikan nilai-nilai Anda, jauh di dalam diri Anda merasa sesuatu salah secara mendasar. Hampir semua masalah manusia bisa diselesaikan dengan tindakan kembali pada nilai-nilai tertinggi serta keyakinan terdalam. Jika melihat ke belakang, barangkali ada situasi dalam kehidupan Anda saat Anda mengompromikan nilai-nilai Anda demi menyelamatkan suatu investasi, mempertahankan pekerjaan, melindungi hubungan percintaan, atau mempertahankan persahabatan. Pada masing-masing kasus Anda merasa lebih buruk hingga akhirnya Anda menghentikannya dan melangkah pergi. Dan bagaimana perasaan Anda ketika pada akhirnya mendapatkan kekuatan karakter untuk melangkah pergi? Anda merasa luar biasa setiap kali Anda menggunakan tekad dan kekuatan karakter Anda untuk kembali pada nilai-nilai yang paling penting bagi Anda. Anda dihadiahi dengan perasaan gembira dan bahagia yang luar biasa. Anda merasa bersemangat dan bebas. Anda bertanya-tanya, mengapa tidak dari dulu mengambil keputusan itu? Lakukan hal yang benar. Dalam pengembangan karakter yang didasarkan pada disiplin diri dan tekad, pemikiran jangka panjang sangatlah esensial. Semakin Anda memikirkan konsekuensi jangka panjang perilaku Anda, semakin besar kecenderungan Anda melakukan hal yang benar dalam jangka pendek. Jadi, ketika Anda harus memilih atau mengambil keputusan, selalu ajukan pertanyaan ajaib ini. Apa yang penting di sini? Praktikkan prinsip universal milik Immanuel Kant. Putuskan untuk bersikap seolah setiap tindakan Anda akan menjadi hukum universal bagi semua orang. Salah satu pertanyaan besar bagi pengembangan karakter adalah ini. Akan menjadi seperti apakah dunia ini jika semua orang di dalamnya seperti saya? Setiap kali Anda tergelincir, setiap kali Anda melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilai tertinggi Anda, segeralah kembali naiki kuda Anda. Katakan kepada diri Anda sendiri, ini tidak seperti aku, dan putuskan kali lain Anda akan berbuat lebih baik. Pada apa Anda berkutat, ia akan tumbuh. Jika hari ini Anda berada dalam situasi tidak memenuhi nilai-nilai tertinggi Anda, ambil keputusan menit ini juga untuk mengonfrontasi situasi itu dan meluruskannya. Menit ini Anda melakukannya, menit ini pula Anda akan sekali lagi merasa bahagia dan kembali memegang kendali. Ada satu cerita Indian kuno. Di bahu saya ada dua serigala. Satu adalah serigala hitam, jahat yang terus-menerus menggoda saya untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang salah. Di bahu saya yang lain ada serigala putih yang terus-menerus mendorong saya menjadi yang terbaik yang saya bisa. Seorang pendengar bertanya kepada laki-laki tua itu, mana dari kedua serigala itu yang punya kekuasaan paling besar atas Anda? Laki-laki tua itu menjawab, yang saya beri makan. Berdasarkan hukum konsentrasi, pada apapun Anda berkutat, ia akan tumbuh dan meningkat dalam kehidupan Anda. Ketika berpikir dan berbicara tentang berbagai kualitas serta nilai yang paling Anda kagumi dan hormati, Anda pun memprogram nilai-nilai tersebut lebih jauh dan lebih jauh ke dalam alam bawah sadar Anda, hingga mereka pun mulai beroperasi secara otomatis dalam setiap situasi. Setiap kali melatih disiplin diri serta tekad untuk menjalani kehidupan selaras dengan nilai-nilai yang paling Anda perjuangkan, sehingga Anda pun dikenal memilikinya. Anda mulai bergerak dengan cepat menyusuri jalan untuk menjadi orang yang luar biasa. Latihan tindakan. Ambil secari kertas dan tulis jawaban Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan ini.
1. Sebutkan 3 orang, baik masih hidup maupun sudah meninggal, yang paling Anda kagumi dan gambarkan satu kualitas dari masing-masing mereka yang paling Anda hormati. 2. Tentukan nilai atau kualitas terpenting dalam kehidupan Anda yang Anda paling perjuangkan untuk praktikkan atau ikuti. 3. Identifikasi situasi saat Anda merasa paling percaya diri, saat Anda merasa menjadi orang dalam potensi penuh Anda. 4. Situasi apa yang memberi Anda rasa akan penghargaan diri serta nilai pribadi yang paling besar. 5. Seandainya sudah menjadi orang yang luar biasa dalam segala hal, bagaimana Anda akan bersikap secara berbeda mulai hari ini ke depan? 6. Apa satu kualitas yang Anda ingin orang pikirkan ketika nama Anda disebut? Dan apa yang Anda bisa lakukan untuk memastikan hal itu terjadi? 7. Dalam satu wilayah, apakah Anda perlu lebih jujur dan mempraktikkan integritas dalam level lebih tinggi daripada yang Anda lakukan hari ini?